Bagong, bagong, gareng, Petro, metro. Urip ndek dunya ku mek metro. Aja rumangsamu kon niku kon temenan. Wong asline kon gak ono lah ngono sih. Dadi karo Gusti Allah kon niku dikongkon metro, dikongkon di tengah metromu kon dikongkon presiden, bupati, gubernur, saat itu peran saja, tapi bukan jati diri. Jati dirimu itu Allah sendiri. Karena tidak ada yang selain Allah, yang lainnya itu hanya diada-adakan. Jadi jangan kamu gandoli habis-habisan jabat. Jadi beliau ini ngerektor ilu gitu. Nanti ngerektor itu sedino gak 24 jam kok gitu betul. Engkau sore-sore mulai ya wis duduk rektor lanjut tenang. Jadi ngerektor pas jam kantor. Selebihnya beliau adalah beliau yang lebih substansial, yang lebih sejati. Dan tak delok iki ngerektor iki gak nemen-nemen, gak gaya terus nek wis rektor terus ngono iko gak. Iki ketang tak delok-delok iki gak ono gaya rektor belas ini. Ya oleh gak koplok barang kalian ndek gerdu-gerdu ikan loh. Dan saya bersyukur karena banyak rektor, banyak orang yang sebenarnya cuma ngerektor menyangka dirinya itu rektor adalah identitas utama, lebih penting dari manusianya, lebih penting dari hambanya, lebih penting dari khalifahnya kan gitu. Kan fungsimu macam-macam, khalifah, abdun, menungso, rektor, gitu kan? Itu semua fungsi. Nah, banyak gubernur, presiden, menteri menyangka bahwa menjadi menteri itu lebih utama daripada menjadi manusia, betul enggak? Nah, beliau tidak. Beliau yang ngerektor di luar, pokoknya rektor itu ngene, kewajiban ngene, larangan ngene dilakoni. Tapi gak kok terus sak geti-geti jadi rektor gak. Ngono loh. Dan itu beliau mudah-mudahan ya ini tak dongakno iki soal iki biar bersama kita juga sebelum menjadi rektor toh. Ya toh? Terus sampean dongakno terus dadi lah ngono ya. Ngono. Saiki aja didongakno terus mari apa-apa, tetap kita dongakkan mudah-mudahan beliau ngerektor secara seperti seharusnya yang Allah maui dan kehendaki. Amin ya rabbal alamin. Ngono ya, Rek ya. Oke. 3 orang yang terakhir. Monggo Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo saking SMK daerah Sidoarjo ya. Ditanglet masalah pencabulan sing ditangletaken Mas. Ngatik ya Mas. Berdiri, iya. Nggih, Cak, masalah pencabulan niku mau sing salah reke mediane wong tuane napa pemimpine ya. Kan otomatis nek napa nom-nomane iku akhlake wis bejat kabeh lah, nek dadi pemimpin lah otomatis tambah gak kena aja. Nah, niku ya napa aja solusine. Tersuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang penting dari pertanyaan Anda harus maju 1 langkah bahwa gini loh. Sampean nyedek ya rek wedok. Gelem nyedek tak gak nyedek itu ana hubungannya karo pendidikan orang tua tak gak? Ana ya. Ana hubungannya karo ngaji tak gak ngaji. Terus sampean karo wong tuwek ana hubungane karo kiwa tengene ta gak? Lingkungan sosial ta gak? Ana hubungane karo sekolahane ta gak? Ana hubungane karo masjid ta gak? Nah, terus ana hubungane karo Pak Bupati ta gak? Pak Bupati kan yang mengendalikan dan memanage seluruh kehidupan di lokal kabupaten. Nah, ada nggak kabupaten yang tidak terkait dengan kehidupan provinsi, terus provinsi tidak terkait sama kehidupan nasional, dan adakah kehidupan nasional yang tidak terkait secara dialektis dengan kehidupan global? Gak ono toh. Jadi arek iku aja disalahno 100% mergo ono sebabe. Kok sampai dadi koyo ngono pacul dilebokno barang iku lho. Ya. Itu ono sebabe kabeh dan itu aku takut itu penyakit pribadi apa penyakit sosial? Sosial. Ada penyakit pribadinya juga, tapi prosentasenya harus kita cari. Ya, harus kita cari. Ini penyakit sosialnya yang menjadi sebab berapa persen, yang berasal dari dirinya sendiri secara original berapa persen. Kalau tidak ada pembelajaran terhadap prosentase itu sebab akibatnya, maka pasti solusinya akan salah. Disitulah fikih harus berkembang, disitulah fikih Muzamili harus terbit. Kan begitu kan? Ya, benar ya. Dan aku seneng awakmu. Walah nek ndelok potongane gak mungkin takon ngono iku mang. Wong dhek iki komposisi antara kathok karo koplok iku gorong ngerti ya. Lah ya apa? Lah ya apa lho soalan koyo ngono koplokan iki jan.
Tapi nyenengno, aku seneng aku. Tapi kan pikirannya apik. Dia bukan seorang, tidak mungkin dia ikon memperkosa, gak mungkin. Lah gak mungkin. Kok guyu? Berarti tidak mungkin. Insya Allah enggak ya. Dia berpikir seperti itu menurut aku wis apik ndek ngarepe Gusti Allah. Wis apik ngono iku. Pertanyaanmu apike kayak ngono lho ya. Terus solusinya ya napa Pak? Cak, sing bener. Sing ngongkon-kon ndelek solusi iku sapa? Lah iya. Lah masalahnya ndek kono kok kon melok repot iki lho, ya. Lho kan otomatis nek semerap solusinya kan saged waspada ngono ya. Iya. Waspada awakmu apa lingkungan sosial? Nggih kan kula nggak ada adik perempuan. Oh. Nah, nek soal melindungi adikmu perempuan gak usah urusan karo ado-ado soal pacul-pacul iku mang. Wis cukup di adikmu dikei ibarat Prabu Rama biyen kerise dikan set gak dileboni rawa pacul rawono. Pocal pacul. Kon pacul mun tugel apa kon. Ngono ya Dik ya. Nek njogo adikmu, oke, mulane berkala-kala itu pelan-pelan kon kok mesti gampang kok, rumusnya gampang. Aku dhewe iku kan duwe anak wedok. Anak wedok iku seminggu yang lalu dijemput ibunya, dia 2 minggu di Denmark sama Norwegia, dia ijen. Umur SMA kelas 1, tak culno, gelem gak gelem ijen rono. Itu lak wedi anakku, ya. Tapi kan penjagaan itu ada satu teknis. Ya teknis itu artinya sing sifatnya panca indera. Ada penjagaan kultural, terus ada penjagaan spiritual. Ketiga-tiganya dilakukan. Betul. Sing kultural itu ya harus mampu memilih koordinat perilaku di antara manusia yang sejauh mungkin menghindarkan dia dari bahaya pacul. Benar ya? Nah, sing spiritual itu tetap harus kita tempuh supaya tidak repot-repot secara teknis dan kultural. Nek spiritualnya lancar, begitu ono uang kate lapo-lapo, gak sido, ngono lho, gak sido. Oh, pakai contohnya engko, ya. Engko malah ilmune kok gawe. Engko malah kok gawe iki pertahanan ngene, mulane kok tak liwat kene, ngono kok kon. Kaya tepuk tangan untuk anak kita, ya Allah. Pak Rektor, sampai dukono celono po. Sarung. Loh Pak, jaluk sarung ya Pak. Ya lah, engko di kantor kana ya. Siap. Ya, siap. Nah. Ya Allah, seneng aku ya Allah, seneng ya Allah oleh sarung lho. Tujuanmu lah iku sih. Saya nih takon soal moral pemerkosaan padahal tujuannya jaluk. Oke, berikutnya ya Allah, alhamdulillah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Pak, dari TS ya, asal Makassar. Mungkin saya ini pengen baca puisi aja Pak saya. Mungkin kalau baca puisi nanti berapa lama kira-kira? Sebentar Pak, maksudnya saya kan tadi bukan sesi tanya jawab. Oke, sip. Kalau gitu gini, sekarang letakkan mikrofonnya. Ya, berdiri, ya, berjalan ke tengah. Pertanda, langit petang mencerahkan hari. Suasana ramai, namun sunyi di tempat ini. Orang-orang sibuk membangun diri, dan rakyat kecil mencari seutas rezeki. Nampak 2 sosok wanita menapaki bumi. Wanita perkasa di atas teriknya matahari. Lekuk wajahnya menggambarkan ketabahan hati. Tetap berusaha sambil mengingat cucunya belajar di kota ini. Tiang-tiang itu mulai menancap ke dalam bumi. Bangunan-bangunan tinggi berdiri dengan angkuhnya.
pagar-pagar tinggi tidak cocok untuk berkehidupan sosial, dan menguatlah persepsi si miskin dan si kaya. Ketika ilmu telah jauh dari amal, ketika pembangunan telah jauh dari kesejahteraan, ketika teknologi telah jauh dari budaya, ketika eksistensi telah jauh dari esensi sebenarnya, apakah ini semua menjadi pertanda bahwa penindasan semakin merajalela, pertanda bahwa perbudakan telah berkembang bentuknya, dan pertanda bahwa hari akhir telah menampakkan wujudnya? Bagus. Saya mau apa? Dari puisi ini saya mau minta ditanggapi juga, Pak. Cari mau maca puisi tok. Gak njaluk diterbitno pisan. Ya Mas Tanto tanggapi, Mas Tanto. Mas Tanto, tolong Mas Tanto. Ini kan awalnya 2-3 puisi menit. ini dari surat kan. Dia baca surat yang pertanda tangan di bawah ini ya ada kenapa. Mas Tanto. Nanti apa minta nomor HP Cak Nun, tanggapan saya terlalu serius, nanti saya kirim lewat WA ya. Karena panjang nanti tidak. Tapi bagus cuman yang terakhir terlalu patah hati ya. Ada tanda-tanda gitu terus harinya akhir gitu. Itu tipe mengeluh lah. Enggak, memang harus sedih sejak zaman dulu gitu ya kayak gini, tapi buntutnya tidak tanda-tanda hari akhir gitu. Kecuali hari akhirnya cuma untuk Anda sendiri, terserah gitu loh. Tapi kalau untuk ini enggak, orang ini khusus umat ini ketawa-ketawa ini enggak pernah ada hari akhir nih. Ya, tolong itu penutupnya diganti. Ini apakah tanda-tanda saya mau bangun manuke gitu. Oke. Teman-teman sekalian, saya sejak Anda membaca beberapa kalimat, saya mengatakan Anda bisa menulis puisi. Anda punya jarak yang tepat terhadap masalah yang Anda analisis dan ungkapkan. Jadi Anda itu puisi untuk orang yang tidak dikenal sebagai penulis puisi atau penyair, itu puisi sangat bagus gitu ya Mas. Oke, jadi Anda terusin. Nanti kalau ada waktu, saya minta bacanya agak lebih tegas. Jangan LGBT ya, agak tegas. Saya sedang merencanakan, oke, bisa aja nanti ada satu puisi dibaca bersama Kiai Kanjeng musiknya, gitu ya. Ada sudah Kiai Kanjeng ini siap, terus arep opo wae siap, gitu ya. Apa mana dikai sarung situ-situ. Tapi bagus Mas Faisal, bagus. Oke, you continue, you go ahead ya. Oke. Anda bisa menulis puisi, cuman elaborasi dan esensialisasi setiap makna, terus pemilihan kata, kemudian agak detail terhadap naik turunnya nada, karena nada itu tidak harus suara gitu ya. Itu Anda lebih pelajari lagi, lebih rasakan lagi. Tapi by the way it's good. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko, yang namanya Suko tapi orangnya tidak pernah Suko. Ini sparring partner di Bambang Wetan. Tadi apa ya, teman Madura ini barangkali yang perlu saya tanggapi. Pertama itu ya, kalau karena sampean bilangnya ada saya, kalau nggak ada saya mungkin bolehlah Madura sampean ilustrasikan sebagai kiblatnya Indonesia gitu ya. Tapi kalau ada saya kan nanti dianggap wah atasan sombong Madura itu nih. Jadi mungkin Madura itu kan dikenal sebagai pulau apa? Pulau garam. Nah sudahlah, Madura jadilah garamnya Nusantara. Ya apa enggak? Oh iya, gak usah jadi kiblat, tapi Madura harus bisa menjadi garam, karena memang Madura pulau garam. Dan sekarang masakan apa, makanan apa yang enak tanpa garam? Makanan. Oh tapi jadi Pak Suko suka makan kopi. Iya kan? Jadi mesti harus ada garamnya supaya enak. Jadi tanpa Madura Nusantara akan tawar Pak Suko.
hambar, tidak ada rasanya. Oleh karena itu Rasulullah itu pernah bersabda, al ulama ukal milhi, itu ya. Ulama itu seperti garam. Nah, gitu ya. Maka kalau Ki Ahmad Siddiq dulu Rais Am PBNU berkata, jadi ulama jangan jadi ulama permin, gitu Pak Suko. Dan jadi ulama permin. Karena ulama itu gak boleh jadi permin. Ulama itu supaya menjadi garam. Nah, gitu ya. Permin manisan itu Pak Suko. Wala permen. Ya Allah. Masa Surabaya tetangga Madura gak paham dialeknya orang Madura bagaimana? Sudah ada Suramadu kok. Jadi Madura saya kira bisa jadi permen, apa bisa jadi garamnya Nusantara. Dan itu sudah dibuktikan. Sudah sering saya katakan bahwa Gajah Mada itu orang Madura. Karena sumpahnya palapa. Dan palapa itu pasti bahasa Madura, karena kalau bukan bahasa Madura, lapa. Wes, gak usah perlu pengakuan lagi. Siapa tadi yang tanya itu ya? Itu sudah fakta sejarah. Gajah Mada itu orang Madura karena sumpahnya palapa. Wes kan? Kalau bukan Madura, mesti sumpahnya lapa-lapa. Gitu. Oke ya, jadi mudah-mudahan Madura, karena ini Nusantara, ada Jawa, kata Roma Irama, ada Jawa, ada Sunda, ada Madura juga. Nah ini harus menjadi sebuah suguhan yang lezat, yang enak, dan itu tidak mungkin enak tanpa garam. Nah, di Jawa bisa berperan sebagai berasnya atau nasinya, mungkin Bali bisa sayurnya, dan macam-macam lah ya. Garamnya adalah Madura. Disitulah kita bersatu. Cuma hati-hati, karena biasanya orang darah tinggi itu karena terlalu banyak garam. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Cius ini, hati-hati. Ini Pak Suko berkata begitu, ini karena tidak pernah baca kitab kuning. Ini. Di dalam kitab kuning diterangkan Pak Suko, kalau ingin sehat, ya, tidak terkena stroke, darah tinggi, kencing manis, sebelum makan Anda samping doa ambil garam di mut dulu, setelah itu baru makan. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib Pak Suko. Gitu ya. Kalau sampai ingin sehat ikuti, kalau enggak ya enggak apa-apa Pak Suko. Tidak ada paksaan ini, gitu ya. Ya. Jadi makanan itu sebelum makan nasi atau apa, sampai sudah garamnya di sampingnya, ambil pakai jarinya, dijilat. Itu insya Allah dalam kitab kuning yang Pak Suko gak pernah baca. Ini garam. Oh ya, tadi ya saya kira itu masalah Madura ya, jadi garam gitu saja. Terus tadi Pak Rektor itu memang kenapa ini apa? Mesti Indonesia gitu, gak mungkin pilih yang lain. Dulu itu Pak Rektor pernah terjadi setelah perang Irak kedua, itu tahun berapa itu? Apa? 92 ya, perang Irak kedua. Terus diadakan pertemuan militer seluruh dunia di Baghdad di Irak itu, gitu ya. Jadi ada militer dari Prancis, Inggris, semua termasuk Indonesia Pak Suko. Nah, pada saat konferensi militer di Baghdad itu, masing-masing tentara itu, sekelompok itu bikin kemah di sana, di padang pasir untuk konferensi itu. Nah, karena sana padang pasir terus dihantam oleh angin kencang, sehingga kemah-kemah itu, kemahnya militer Belanda diangkat oleh angin, cuas gitu, terangkat. Terus itu Italia terangkat, Spanyol terangkat, sampai Amerika terangkat semua. Dan satu-satunya kemah yang tidak diangkat oleh angin itu Pak Tanto, kemahnya militer Indonesia. Dan kemah apa? Indonesia. Indonesia ini bukan Madura, garamnya Indonesia itu. Gitu ya. Hanya ternyata yang tidak terangkat itu hanya kemahnya
militer Indonesia Pak Suko. Hanya semua heran, ini kenapa kok Indonesia kok tidak terangkat sendirian. Akhirnya mereka rame-rame datang ke kemah itu. Ternyata mereka masuk. Begitu masuk ternyata di dalam kemahnya itu ada sponsornya. Coba bayangkan, itu Indonesia Pak Rektor. Jadi gak terangkat sendiri karena apa? Jaya Suprana itu. Tak minum kopi dulu. Oke ya, Indonesia kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi tadi sebentar. Sudah masalah Indonesia. Oh, masalah pendidikan ini penting ini. Penting pendidikan. Pertanyaan pertama ya. Ini hanya urun. Ini pakarnya beliau Ki Haji M. Ainun Najib. Ya. Kalau saya ya mari kembali kepada ini. Apa ya? Pendidikan itu bahasa Arab, Islam, dalam Islam loh, bukan bahasa, hanya Arab ini, tapi Islam gitu ya. Itu bahasa Arabnya tarbiyah. Tarbiyah itu satu kata dengan riba tadi. Riba itu rentenir, itu riba. Gitu ya. Terus dari akar kata rebun itu satu, rebun, tarbiyah, terus riba. Mimper riba itu. Tapi ini satu kata. Ini hubungannya bagaimana ini? Ada hubungan, Pak Tato. Jadi ada rob, Allah itu rob. Terus proses mendidik itu dalam bahasa Arab tarbiyah. Maka kan menteri pendidikan itu tarbiyah, bukan menteri pengajaran. Terjemahnya pendidikan. Terus ada riba. Riba yang tadi berapa? 20 juta itu riba. Jadi ada apa? Bunga itu riba. Ini bagaimana? Saya jelaskan ya. Enggak khawatir, sepakat enggak kalau saya jelaskan? Nah, itu dikira guyonan seperti tolak angin tadi. Ini enggak serius ini. Itu serius ini. Serius ini ya. Bukan tolak angin tadi. Tolak angin hanya untuk ya ngehibur Pak Suko supaya agak masuk angin. Ini Allah itu disebut siapa? Rob, ya, Rob. Kenapa? Karena Allah itu tidak hanya mencipta manusia, tapi Allah itu bertanggung jawab untuk apa? Menumbuhkan ciptaannya ini, untuk apa? Merawat ciptaannya, untuk apa ya? Ya merawat, ngopeni, mupuk dan seterusnya sampai ini berbuah. Allah itu ngopeni. Maka Allah itu disebut Rabbul Alamin, ya. Itu Allah, Rob. Maka sering salah di beberapa, maaf bukan salah ya, mungkin ya beda ya. Rabbul Alamin disebut sing ngeratoni alam kabeh. Padahal Rob itu bukan ratu, ya. Rob itu yang merawat seluruhnya, itu ya. Kemudian Allah merawat ciptaannya. Nah, tarbiyah itu pendidikan mestinya punya jiwa keperawatan, kepengasuhan. Bagaimana supaya anak-anak murid-murid itu bagaikan tanaman, gitu loh, ya. Murid-murid itu bagaikan tanaman supaya tanaman ini bisa tumbuh, berbuah, berbunga. Nah, buah bunga itu bahasa Arabnya riba. Wis paham ya? Bunga itu riba. Nah, jadi bagaimana tarbiyah bisa menghasilkan riba? Tapi bukan riba rentenir, riba secara lugawi, gitu ya. Jadi bagaimana? Maka pendidikan yang baik itu bukan masalah inputnya. Kalau unir itu kan inputnya penting, Pak Suko, ya. Unir inputnya kan penting. Unair, ya. Memang kalau kita beli permen di Unair, terus Pak Suko. Jadi kalau di Unair atau di sekolah-sekolah pada umumnya, input itu sangat penting, ya apa enggak?
Maka kalau masuk UNIR Anda dites. Dites kan? Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk di UNIR. Kenapa? Karena memang input sangat penting. Nah, ya sampai nilai sendiri saya tidak berani mengatakan karena ini di tempatnya UNIR, khawatir gak sandal saya dibuang nanti sama Pak Suko. Mana mobil malah ban saya dikempesi barang nanti payah ini. Gitu. Saya harus jalan kaki ke Madura, gitu ya. Tapi ini saya kira tidak Islami pendidikan yang begini, gitu ya. Pendidikan yang terlalu mementingkan input itu saya kira tidak Islami. Karena tadabbur ini yang penting outputnya, bukan inputnya, kan begitu, Kiai? Tadabbur ini yang penting outputnya, knalpotnya, bukan inputnya. Sedangkan Pak Suko ini input yang diurus. Pokoknya kalau masuk ke sini harus pakai ini, harus pakai ini. Ini input. Ini tidak Islami. Ini karena Kiai belum baca buku putihnya UNER. Ada, nggak seperti itu sebetulnya. Tapi nanti Pak Rektor yang menjelaskan nanti. Ada buku putihnya itu. Padahal pendidik yang hebat, gitu ya. Pendidik yang hebat adalah kalau dia kedatangan murid yang ya gento lah kiranya, ya gento sing ora genah, tapi oleh dia bisa diasuh dengan baik tarbiyah tadi, dia menjadi rob, dia menjadi murabbi, sehingga yang tadinya tidak baik, tidak berkualitas menjadi berkualitas. Kalau perguruan tinggi yang sudah menerima orang-orang berkualitas terus bisa keluar berkualitas, apa kerjaannya? Gitu ya. Terus apa pekerjaannya? Jadi saudara-saudara sekalian, baik. Ayo. kalau misalnya yang nakal-nakal, yang gento-gento itu kemudian masuk UNER, siapa yang ke pondok pesantren? Nah, tugasnya Kiai kemana? Kemana Kiai kau? Rakyat gento mendukungmu. Jadi sudah dibagi-bagi. Kalau yang kuning bagiannya Kiai, yang putih bagiannya UNIR. Nah, itu. Nah, inilah hebatnya dosen yang berpengalaman. Nah. Secara tidak langsung Pak Suko sudah mengakui bahwa UNER seperti itu. Nah, baik. Nah itu ya, saya kira seperti itu. Saya kira lembaga pendidikan sekarang kan begitu ya. Ini fokusnya kepada inputnya, bukan bagaimana menghasilkan output yang terbaik, sehingga dia tidak perlu memproses, gitu ya, karena sudah baik, gitu ya. Ngapain orang sudah pintar-pintar semua, apalagi tidak di sini, saya kira tidak di sini, di sana lah, di tempat lain. Nah, itu ya. Tidak di sini, enggak di sini top UNER top. Pak Kiai tadi modelnya di sana atau di sana? Tepuk tangan buat Kiai kita, luar biasa. Ya. Sokip saya ini. Ya, itu saya kira Pak Suko ya. Itu ya teman-teman ya, yang di guru-guru yang lain nggak usah niru dosen yang Pak Suko ini, gitu ya. Ya, sudah gitu ya. Jadi tarbiyah, tarbiyah. Yang guru-guru mari tarbiyah murid-muridnya, nggak usah nolak-nolak murid lah, gitu ya. Syekhuna Khalil itu Bangkalan, gitu ya, gitu ya. Ya, tesnya murid itu hanya kesungguhannya untuk belajar, bukan yang lain-lain. Gak ada kok harus, ya kalau formulir perlulah, khawatir gak bayar SPP, gitu ya. Kalau sekarang, nah itu ya. Tapi gak perlu, apalagi harus bayar sekian ratus juta masuk kedokteran, apa itu? Jadi perguruan tinggi ikut bertanggung jawab terhadap mahalnya biaya pengobatan. Karena masuk fakultas kedokteran harus bayar ratusan juta. Iya apa enggak? Bukan UNER, perguruan tinggi yang lain. UNER enggak. Oh, iya. Jadi tesnya itu, orang mau belajar itu mestinya hanya kesungguhannya mau belajar. Ini sungguh-sungguh atau enggak mau belajar. Jadi kalau ada orang mau masuk ke UNIR, kampleng ya Pak Suko. Gitu ya. Kalau dia kabur berarti enggak sungguh-sungguh, ya wis.
Kalau dia sungguh-sungguh dikamplengi, tetap maju. Yang saya mau belajar kok. Nah, gitu Pak Suko. Saya kira itu masalah pendidikan. Kalau dilanjutkan dikempesi betul. Ya pokoknya yang baik ya kerjakan ya, yang tidak baik gak usah. Jadi guru ya tarbiyah, murabbi. Terus apa lagi tadi? Oh ya masalah riba, ya. Bunga ya. Ya. Ya masalah itu kalau riba ini memang tidak bisa diselesaikan apa ya? Tidak bisa diselesaikan sektoral, gitu ya. Ini memang harus ada kebijakan yang rodoan. Tapi yang apa ya? Gimana ini? Ya beginilah. Saya mau bilang Pak Suko nanti marah lagi. Khawatir Pak Suko juga bagian dari rentenir. Ini apa ya? Ya ini begini, apa riba tadi riba ya. Kalau bisa tolong dihindari, gitu ya. Kalau bisa dihindari kecuali darurat, gitu ya. Karena Al-Qur'an sudah jelas yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan Allah wa yurbi akan melipat gandakan sedekah. Maka kepada yang punya uang, yang banyak uangnya berbanyaklah sedekah, gitu ya. Tapi saran khusus kepada yang tadi, kalau memang mau disita ya kasihkan saja. Nggak usah repot-repot, gitu ya. Dunia itu hanya ada dua kemungkinan, gitu ya. Ditinggalkan atau meninggalkan. Loh ya. Sekarang Anda dipilih ditinggalkan dunia atau meninggalkan dunia. Sebelum disita, lungo disita, gitu. Lungo duluan. Wes, si tahu aku tak lungo. Nah gitu. Karena dunia itu nanti sampai akan dikejar oleh dunia. Nah begitu, sudah. Kalau memang udah sita ambil saja. Enggak saya pikir gitu. Rumah masih atap apa langit sebagai naik. Itu. Ya, masih bisa itu Mas Imam itu. Masih bisa. Enggak usah repot-repot dengan dunia lah, ya. Enggak usah, sudah kalau mau sita suruh sita saja. Allah akan mengasih ganti yang lebih baik, ya. Insya Allah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Yakin karena sudah kebacut. Enggak usah repot-repot, iya. Sudah suruh sita. Jadi bagi anda yang mau disita suruh sita saja, gitu ya. Anda akan diganti oleh Allah dengan yang, loh ya ini betul, ya betul. Ini ini kan hikmah, hikmah nanti, gitu ya. Nah terakhir ini. Maka tadi, oh masalah pacul, gitu. Yaitu seperti yang sudah disampaikan oleh beliau Cak Non tadi, ini variabelnya banyak, gitu ya. Tidak satu variabel. Maka hukum kebiri saya kira saya tidak setuju, gitu ya. Kalau itu dikebiri, ya mesak kere, itu dirabek ke, gitu ya. Kalau, apa? Ya enggak, ya dihukum lah, dihukum. Cuma ada pelanggaran yang lebih berat dari itu dan itu tidak dikebiri, gitu loh ya. Itu tidak adil kalau orang terus dikebiri, sementara ada pelanggaran korupsi itu lebih berat daripada itu. Gitu ya. Ya. Boleh pelaku itu dikebiri asalkan koruptor dihukum lebih keras lagi daripada kebiri, begitu. Itu namanya jadi keadilan bukan hanya terhadap kejahatan seksual tapi keadilan secara keseluruhan hukum itu. Jadi kalau boleh itu saya kira tidak adil kalau ada orang yang itu kejahatan, maaf bukan berarti kita tidak simpati kepada kita semua sangat simpati, gitu ya. Tapi kejahatan yang lain harus dihukum yang lebih berat juga, gitu kan. Terus apalagi sudah cukup ya. Enggak, terakhir hikmah ini kan tadi kita bagaimana bisa mendapatkan hikmah, ini hanya sumbangan. Jadi dari apa nanti sampai selesai dari beliau Kiai Haji Ma'ruf Najib, sampean memang harus bisa ambil hikmahnya dari semua ini semua, ya. Jangan hanya ambil ilmunya tapi ambil hikmah yang sudah disampaikan. Ada knowledge, ada science, ilmu, ada hikmah. Hikmah itu lebih tinggi, wisdom. Tak kasih contoh ini. Nabi Muhammad itu coba bayangkan, itu hikmah loh. Pernah dengarkan cerita ketika orang Arab mau tengkar, mau perang gara-gara rebutan siapa yang mau menaruh Hajar Aswad di tempatnya itu? Pernah kan?
Terus akhirnya siapa? Nabi Muhammad. Ketika kesempatan menaruh Hajar Aswad itu diberikan kepada Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh beliau? Hah? Nah, kalau Pak Suko, wah, aku pemenangnya itu, pasti langsung merayakan itu, bahkan kalau perlu ngundang slang syukuran, itu ya, karena sudah menang sebagai peletak Hajar Aswad. Nabi Muhammad apa yang dilakukan? Jangan sampai terjadi perpecahan. Memang dia berkorban, tidak populer, saya tidak apa-apa, bukan saya yang jadi pahlawan, nggak apa-apa. Beliau hamparkan surbannya, semua suku suruh pegang di sudut-sudutnya, angkat batu bersama-sama, baru batu itu ditaruh oleh beliau ke tempatnya Hajar Aswad. Itu hikmah, itu gak ada sekolahnya itu ya. Beliau bisa langsung punya keputusan seperti itu gak ada kuliahnya, divisi Pol gak bisa. Itu hikmah. Gak mungkin Pak Suko pernah mengajarkan seperti itu, gak mungkin. Itu hikmah, paham ya? Itu hikmah beliau. Itu kok bisa dalam situasi seperti itu beliau keluarkan surban, ayo angkat bareng-bareng. Nah, itu hikmah. Cari seperti itu ya. Banyak kalau diceritakan, banyak, termasuk tadi yang banyak disampaikan oleh beliau. Ini saya mencatat beberapa hikmah tapi sudah lupa ya. Ya, mana Najib, nanti tak sampaikan kapan-kapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejarlah akhirat, dunia mengikut. Dunia tidak hanya menyangkut profesi pekerjaan, jabatan, ataupun peran individu di tengah kehidupan sosialnya. Identitas-identitas yang melekat pada seorang individu merupakan bagian integral dari kehidupan yang utuh dari individu tersebut. Sebagai anak dari orang tuanya, sebagai suami atau istri, sebagai orang tua dari anak cucu cicitnya, sebagai saudara, teman, sahabat, sebagai tetangga, sebagai anggota masyarakat, warga negara, generasi penerus bangsa, sebagai penganut agamanya, hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagian dari umat manusia. Integritas persoalan di dunia tidak dapat dipersentase secara matematis. Misalnya urusan pekerjaan 50%, urusan keluarga 30%, urusan dakwah 20%. Integritas tidak dapat diukur demikian. Namun integritas mesti utuh bulat. 100% urusan pekerjaan, 100% urusan keluarga, 100% urusan dakwah, dan 100% untuk setiap urusan yang melekat pada dirinya. Karena urusan dunia tidak bisa dipisahkan dari urusan akhirat. Dikotomi antara dunia dan akhirat justru hanya akan melahirkan kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integritas akan mengalami ujian pembuktiannya setiap waktu sepanjang kehidupan pada setiap permasalahan atau persoalan yang dihadapi.
Semakin berkembangnya kompleksitas urusan kehidupan sosial umat manusia, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga zaman kita sekarang, berakibat semakin banyaknya identitas-identitas sosial yang melekat pada seseorang, memperbesar potensi parsial-parsialnya personalitas. Di tengah kegaduhan kehidupan modern, jangankan untuk mengenal diri pribadinya, sekedar memahami apa yang sedang dikerjakannya pun seringkali kerepotan. Antara akal, pikiran, hati, ucapan maupun perbuatan seringkali tidak sambung. Sehingga yang nampak adalah kegagapan, cara dan tujuan yang bertolak belakang penuh dengan kontradiksi. Makin menjauhkan diri untuk menjadi pribadi yang integral. Momok kehidupan profesional menuntut efektivitas pekerjaan, memaksa setiap pekerja profesional untuk mengedepankan urusan pekerjaan ketimbang urusan pribadinya. Ini akan terus menghantui selama individu tersebut masih mendikotomi personalitasnya menjadi identitas-identitas yang tidak integral pada dirinya. Dampaknya adalah ketidakseimbangan dalam kehidupan pribadi, bahkan jika berlangsung larut justru dapat mengurangi efektivitas dari pekerjaan yang dilakoninya. Alasan tuntutan pekerjaan menjadikan antara fakta pekerjaan dan laporan pekerjaan berbeda demi citra pekerjaan. Ide dasar kehidupan modern diantaranya efisiensi research dengan memisahkan urusan pribadi dari urusan pekerjaan. Tujuannya meningkatkan kinerja secara profesional dengan cara tidak menjadikan remeh-temeh urusan personal sebagai kendala pekerjaan. Menggunakan rumusan kehidupan modern, representasi gagal suksesnya pekerjaan yang dilihat melekat pada kinerja seseorang dan tidak melibatkan urusan pribadi si pekerja. Kinerja di sini pun bukan mengenai cara, namun lebih menitikkan pada hasil. Begitu pula dengan cara modern memandang jabatan publik yang tidak menjadikan personalitas sebagai faktor utama, namun hanya berorientasi pada kinerja selama menjalankan tugas jabatannya saja. Software berupa program modernisasi semacam itu ternyata belum kompatibel untuk merubah mindset seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kondisi semacam ini, ada semacam tiang pancang yang masih tegak, membumi tak goyah oleh banjir modernisasi zaman. Di tengah arus globalisasi yang menggelamkan berbagai macam organisasi di muka bumi, masih ada orang-orang yang memegang idealisme, prinsip hidup nasionalisme dan ideologi kebangsaannya. Dilihat dari kacamata negatif, mereka akan nampak menjadi batu sandungan. Sebaliknya, dilihat dari kacamata positif, mereka semacam akar pohon yang menjuntai sebagai jangkar untuk menahan organisasi supaya tidak hanyut oleh arus globalisasi. Tujuan dibangunnya negara adalah untuk mencapai cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara. Para pelaku yang menjalankan tugas dan pekerjaannya harus tetap menjaga integritas sebagai sebuah bangsa. Integrasi peran antar organisasi dalam berbagai hal mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa. Namun zaman berubah, tembok perbatasan negara semakin tak berdaya menahan arus globalisasi.
Nasionalisme sekedarnya sebagai simbol dan eksistensi negara semakin samar di tengah pasar bebas. Kapitalis global menjadi penguasa-penguasa baru yang lebih berkepentingan atas pasar-pasar bebas yang tak terbatas oleh batasan negara. Komoditi barang dagangan milik mereka membanjiri jalan-jalan hingga bilik-bilik kamar mandi. Pisau, pedang, dan pusaka disamaratakan sekadar jadi barang dagangan. Kondisi ini semakin memperkuat posisi dan eksistensi pasar di atas integritas warga negara dilihat menggunakan kacamata apapun. Ada yang sedang tenggelam menuju kegelapan senja, ada yang sedang menyongsong fajar kebangkitan sebagai bangsa, sebagai Abdullah, sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan manusia-manusia yang seutuhnya. Doa primer kita tiap hari adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat sekaligus. Dunia dan akhirat bukan dua dunia yang bertentangan. Dunia adalah jalan menuju akhirat. Pengolahan dunia yang benar akan membawa kita kepada kebahagiaan di akhirat. Dunia dan akhirat bersifat dialektis. Kalau engkau mencuri, itulah mudarat secara dunia dan mudarat juga secara akhirat sekaligus. Kalau engkau memberi makan orang yang kelaparan, ia bermanfaat secara duniawi dan ukhrawi sekaligus. Kalau engkau sholat, sepanjang sholatmu terkait secara efektif dengan kehidupan keseharianmu, maka ia akan bersifat produktif secara akhirat maupun dunia. Kalau engkau punya uang, jangan hanya diduniakan, tetapi juga diakhiratkan. Artinya, di samping untuk kenikmatan pribadi, keduniaanmu daya gunakan untuk amal soleh bagi orang lain. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Maka kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Barakallahu, semoga Allah selalu mengistimahkan kita di jalannya. Barakallahu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengistimahkan kita di jalannya. Dan semoga Allah akan permudah semua urusan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dan selalu menuntun kita untuk menggapai ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.